rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di pertemuan hari ini melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pertemuan hari ini yaitu masih di salat sunnah yang disebutkan oleh penulis setelah sebelumnya ada salat Id. Atas pendapat jumhur dia adalah sunnah muakkadah, walaupun ada juga yang mengatakan dia adalah fardu kifayah. Sekarang masuk di berikutnya, kata penulis rahimahullah, bab sholati al-kusuf. Bab sholat kusuf, biasa juga disebut dengan khusuf pakai kha, tidak pakai kaf. Iya. Sholat kusuf dia adalah sholat yang kita kenal karena terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Terjadi gerhana, apakah gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Beliau akan menyebutkan beberapa hadis terkait dengan sholat kusuf. Kita lihat apa yang beliau bawakan, baru kita ambil faedah dari yang beliau sebutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah fajtama'u wa taqaddam fakabbara wa shalla arba'a raka'atin fi rak'atain wa arba' sajadat. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya matahari khosafat, matahari gerhana, itu terjadi gerhana matahari al ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha munadiyan yunadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus penyeru yang menyerukan as-salata jami'ah, salat berjamaah. Ini sunnahnya ya, bentuk adhannya. Kan salat 5 waktu adhannya yang dimaklumi. Kalau salat gerhana, bentuk adhannya adalah as-salata jami'ah, salat jamaah. Ya, salat jamaah. Itu untuk salat gerhana, bukan untuk salat wajib. Dipakai oleh orang awam ucapan ini as-salat jami'ah untuk salat apa? Wajib, sebelum dia mulai salat. Itu tentunya salah tempat. Kalau diyakini itu adalah ibadah, maka itu masuk bid'ah. Itu adalah masuk bid'ah karena posisinya bukan di situ. Bukan di situ. Fajtama'u, maka para sahabat pun berkumpul. Wa taqaddama, dan Nabi SAW maju, yaitu menjadi imam. Akabbaro, dan beliau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Dan beliau salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Arba' raka'atin fi raka'atain. 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Paham kan? Yaitu beliau takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat setelah Al-Fatihah, setelah itu ruku. Paham kan? Bangkit dari ruku, lanjut lagi sholat. Paham kan? Tidak sujud. Bangkit dari ruku, baca lagi Al-Fatihah, setelah itu surat lagi, baru ruku. Paham kan? Baru bangkit dari ruku, sujud 2 kali. Bangkit dari sujud 2 kali, rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Makanya dia bilang 4 rakaatnya, 4 kali rukunya, 4 kali sujudnya. Karena kan 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 sujud.
Paham kan? Sujud pertama, sujud kedua, rakaat kedua, sujud pertama, sujud kedua. Berarti 4 kali sujud. Terus rukunya juga berapa? 4. Karena rakaat pertama 2 kali ruku, rakaat kedua 2 kali ruku. Nah, ini caranya. 4 kali ruku, 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dalam 2 rakaat. Paham kan tadi caranya? Takbir Allahu Akbar. Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku. Baca lagi. Al-Fatihah, baru surah setelah Al-Fatihah. Baru ruku lagi. Paham kan? Bangkit dari ruku, sujud. 2 kali sujud, bangkit. Berdiri. Baca Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit lagi dari ruku, sujud. 2 kali sujud, tasyahud. Paham sholat gerhana ini? Ini beda caranya. Beda caranya dengan sholat yang lain. Iya. 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Ini langsung kaifiatnya. Ini langsung kaifiatnya. Iya. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya lagi. Kata penulis rahimahullah, wan Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi. Idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Ini penjelasan hikmah dari khusuf itu sendiri, dan juga ini sekaligus membantah keyakinan orang-orang khurafat terkait dengan gerhana. Terkait dengan gerhana. Kata beliau dari Abi Mas'ud Al-Ansari, Ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sungguh matahari dan bulan, keduanya ayat dari ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah. Kan ayat ada 2 kan? Ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Ayat syariah yang turun dari langit, Al-Quran. Nah, ini matahari dan bulan namanya ayat kauniyah. Keduanya adalah ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah menakuti dengan keduanya hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Sungguh keduanya tidaklah khusuf, tidaklah terjadi gerhana karena adanya seorang yang meninggal dari manusia. Wala li hayatihi, bukan karena juga ada yang hidup. Dan ada yang mengatakan ketika terjadi gerhana, oh ada yang meninggal ini. Seperti keyakinan awam, khurafat yang banyak. Bunyi burung apa? Burung hantu, ada yang mati nanti. Paham kan? Iya. Sama mereka juga punya keyakinan terhadap gerhana. Mereka bilang, oh ada yang mati ini. Atau ada orang besar yang lahir. Ini mereka. Maka Nabi katakan, ini bukan karena itu. Karena kejadian takdir Allah, ketentuan Allah tidak ada kaitannya dengan apa yang kejadian di alam ini. Fa idza ra'aytum minhuma syai'an fasallu. Kalau kalian melihat sesuatu darinya, itu lihat gerhana, matahari ataupun bulan, fasallu, maka solatlah. Maka solatlah. Wad'u, berdoalah.
hatta yang kasyifa ma bikum, sampai tersingkap apa yang menutupi kalian. Yaitu sampai tersingkap apa? Gerhananya. Di sholat gerhana itu dianjurkan panjang sampai tersingkap gerhananya. Sampai tersingkap gerhananya. Ini jelas ini kita dianjurkan untuk sholat dan untuk berdoa ketika terjadi apa? Gerhana. Ketika terjadi gerhana. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi fa'atala al-qiyam. Ini tadi yang kita katakan, yang disunahkan untuk panjang salat dalam gerhana. Tsumma raka'a fa'atala ruku'. Tsumma qama fa'atala al-qiyam. Wa haduna al-qiyamul awwal. Tsumma raka'a fa'atala ruku'. Wa haduna ruku'ul awwal. Tsumma sajada fa'atala sujud. Tsumma fa'ala fi raq'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi raq'atil ula. Tsumma sarafa laqad jalat asy-syams fa khataba an-nasu fa hamidallaha wa atna alaihi tsumma qala inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yanqasifani la yan kalau dicetakan saya salah sukun. Iya. Sukunnya di kha. Sukunnya seharusnya di nun. La yanqasifani limauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ini tambahan-tambahan amalan yang dilakukan dalam salat kusuf gerhana. Tsumma qala ya ummata Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu wa ta'ala min ayazni abduhu aw tazni amatuhu ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wa fi lafdhin fastakmal arba'a rakaat wa arba'a sajadat. Iya. Kata beliau rahmahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, terjadi gerhana matahari di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat binas mengimami manusia. Fa'atolal qiyam, maka beliau berdiri lama. Kemudian beliau ruku dan lama rukunya. Ini sunnahnya. Jadi sunnah itu berdirinya lama, rukunya juga apa? Lama. Kemudian sumakom, kemudian beliau bangkit. Fa'atolal qiyam, tapi berdiri lama lagi. Wahudunal awal, wahwadunal qiyamil awal, tapi tidak sama lagi dengan berdiri yang pertama. Artinya yang pertama lebih lama daripada yang kedua. Tsumma raka'a fa'atala ruku'. Kemudian beliau ruku dan beliau perpanjang rukunya. Itu ruku yang kedua. Wahaduna ruku'il awal, tentunya tidak sama dengan ruku yang pertama. Ya, tsumma sajada fa'atala sujud. Kemudian beliau sujud dan panjang sujudnya. Tsumma fa'ala dha fi raq'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi raq'ati al-ula. Kemudian beliau lakukan pada rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama. Artinya persis, tidak ada bedanya. Wa tsumma sarafa, kemudian beliau selesai dari salat, wa qad injalat asy-syams, matahari sudah tersingkap, artinya sudah tidak tertutup lagi dengan bulan. Iya. Maka setelah itu beliau pun khutbah. Ini sunnahnya setelah sholat gerhana, sunnahnya ada apa? Khutbah. Maka beliau memuji Allah, menyanjungnya, kemudian beliau berkata, itu beliau mengucapkan innal hamdalillah
Biasa yang dibaca di khutbah. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan termasuk dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yanqasifani li mauti ahadin. Dia tidaklah gerhana karena adanya seorang yang meninggal. Wala li hayatihi, tidak pula karena adanya seorang yang meninggal, wala li hayatihi, tidak pula karena adanya seorang yang hidup. Fa idza ra'aitum dzalika fad'u. Apabila kalian melihat hal itu maka berdoalah. Ini sunnah tadi sudah lewat. Fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah, wa shollu, dan salat. Wa tasaddaqu, ini tambahan, dan bersedekahlah. Dianjurkan ketika terjadi gerhana kita bersedekah. Kemudian beliau berkata menasihati jamaah para sahabat yang hadir, wahai umat Muhammad, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ayazni abduh, daripada seorang hambanya berzina, atau seorang hamba perempuannya berzina. Yaitu artinya Allah lebih cemburu untuk dilanggar haknya, batasan-batasannya. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang saya tahu, maka kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Dalam lafaz dikatakan, maka walaupun sholat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Walaupun sholat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Iya. Ini jelas karena tambahan cuman sedikit. Iya. Kemudian berikutnya lagi kata beliau, an Abi, ini hadis terakhir terkait dengan sholat gerhana. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, khasafatis syamsu ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu kali semua terjadi gerhana matahari. Paham kan? Satu kali kejadian tapi banyak yang menukil. Banyak yang menukil. Beliau sengaja bawakan semuanya ini yaitu untuk menggabungkan apa yang ada di satu lafaz maka ada di lafaz yang lain. Ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna sa'atu hatta atal masjida faqam fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku' wa sujud ma ra'aitu yaf'aluhu fi sholatin qat. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Ini tidak ada tadi. Ini ada kata apanya? Istighfar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun berdiri tiba-tiba kaget. Beliau takut, khawatir kalau itu hari kiamat. Beliau pun mendatangi masjid, berdiri sholat dengan berdiri yang panjang dan ruku yang panjang serta sujud yang panjang. Saya tidak pernah melihat belum melakukan seperti itu dalam sholat sama sekali. Maksud sholat lain. Ini beda. Beliau apa? Lakukan. Kemudian beliau berkata setelahnya, sungguh ini adalah ayat-ayat yang dikirim oleh Allah. Ini terjadi bukan karena adanya seorang meninggal atau adanya seorang yang hidup. Akan tetapi Allah mengirimnya untuk menakuti hamba-hambanya.
Kalau kalian melihat darinya sesuatu maka fafza'u ila dzikrillah. Maka segera untuk mengingat Allah. Wa du'aihi dan berdoa kepadanya. Wa istighfarihi dan beristighfar kepadanya. Ini terakhir. Jadi dianjurkan juga apa? Beristighfar. Dianjurkan juga untuk beristighfar. Selesai. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala babul istisqa. Bab salat istisqa, yaitu istisqa talabus suqya. Salat minta hujan. Salat meminta hujan. Iya, ketika terjadi kekeringan dan yang semisalnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Ini langsung sifat cara salat istisqa. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini, beliau berkata Nabi SAW keluar solat meminta hujan. Maka beliau menghadap ke kiblat berdoa. Dan beliau membalik ridanya. Membalik ridanya. Ini namanya tafa'ul. Dengan harapan Allah akan membalik keadaan. Jadi kan rida atau rida kan yang dipakai menutupi punggung. Di bagian belakang. Paham kan? Yang seperti orang umroh. Di belakang. Pakai sarung. Kemudian ada namanya rida. Rida yang dipakai. Menutup. Jadi beliau menghadap kiblat dan berdoa. Setelah berdoa meminta hujan. Beliau balik itu. Ridanya. Namanya tafa'ul. Bukan tatoyur. Kalau tatoyur kan menganggap sial. Kalau ini mengharapkan kebaikan dari apa. Semoga dengan itu Allah membalik keadaan. Ini sunnah dalam solat istisqa. Sunnah kita membalik rida. Kalau tidak punya rida, boleh dibalik songko. Pokoknya balik apa yang ada. Jangan balik celana ya, tidak bisa buka juga di situ. Jangan sampai antum balik semuanya. Iya. Nah ini boleh balik pakaian yang luarnya. Yang luarnya. Iya. Dengan harapan Allah itu tadi. Membalik keadaan. Dari musim paceklik panas, kering, menjadi musim hujan. Menjadi musim hujan. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam sholat meminta hujan, itu sholatnya 2 rakaat seperti biasa. Dan beliau jaharkan bacaannya. Jadi dalam sholat istisqa, disunahkan untuk menjaharkan apa? Bacaan. Untuk menjaharkan bacaan. Iya. Dan sholat istisqa ini diisyaratkan tadi oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, Nabi keluar. Ini menunjukkan sunnahnya di lapangan. Ini menunjukkan sunnahnya apa? Di lapangan. Bukan di dalam masjid. Ya, bukan di dalam masjid. Ini bentuk pertama dari sholat istisqa. Jadi boleh keluar ke lapangan, berdoa, sholat 2 rakaat. Bentuk kedua sebentar, tanpa sholat, cuma berdoa. Tanpa sholat, cuma berdoa. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ati min babi kana nahar daril qada. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktub. Astaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqatatis subul fada'ullaha yughithna. Qala farofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Thumma qala Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. Qala Anas fala wallahi
Mana rofis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin waladar. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mitlu turs. Falamma tawassatatis sama intasyarat thumma amtarat. Masya Allah. Fala wallahi ma ru'ayna syamsu sabatan. Iya. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubu fastaqbala qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qatatis subul. Fada'ullaha yumsikha anna. Qala farafa Rasulullah yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Qala fa'aqla'at fakharajna namshi fi syams. Qala Syarik fasa'altu Anas bin Malik ahuwa rajulul awal. Qala la adri. Ad-dirab al-jibal as-sigar wal akam jamu akimmah wa a'la min ar-rabi'ah wa dunal habbah. Darul Qada Daru Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa summiya bidzalika li'annaha bi'at fi qada'i dainihi. Kata beliau rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat di pintu yang searah dengan Darul Qada, rumah qada. Beliau sebutkan di istilahnya itu rumah qada karena dia adalah rumahnya Umar bin Khattab, dia jual untuk membayar utangnya. Jadi disebutlah Darul Qada. Rasulullah SAW ketika itu sedang berdiri khutbah. Orang itu menghadap ke Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Halakatil amwal, harta-harta sudah rusak. Wangkota subul, jalan-jalan putus. Pada Allah yugitna. Berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Qala. Jadi sini bukan dia minta kepada Rasulullah ya. Tapi orang ini lihat benar akidahnya bagus. Ya kan? Dia kan bilang ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Itu pun karena beliau juga masih hidup. Setelah Nabi meninggal, tidak ada mereka datang kepada kuburan Rasulullah SAW. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. 3 kali. Karena kalau beliau berdoa 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Maka Anas berkata, demi Allah, kami tidak melihat di langit ada sahab, ada awan. Wala qaza'atin, tidak pula awan tipis. Jadi tidak ada sama sekali awan tipis saja tidak ada. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin waladar. Dan tidak ada di antara kami antara gunung, tidak pula dari rumah, ya, dari rumah tidak pula dar sama rumah. Artinya tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan hujan, itu maksudnya. Qala, kata Anas, fatola'at min waro'ihi, maka naik di belakangnya sahabatun mitlu turs,
Awan seperti at-turs. Itu mulai naik awan seperti at-turs. At-turs artinya safihatun mustadiratun min hadid. Dia katanya seperti lempengan ya yang panjang dari besi. Artinya mulai muncul awan tipis, awan kecil. Iya. Tiba-tiba falamma tawassatat, tatkala itu berada di tengah as-sama langit, intasyarat, dia pun menyebar. Jadi hanya awan kecil begitu lari naik, paham kan? Setelah itu dia menyebar awannya. Tsumma amtarat, kemudian setelah itu turunlah hujan. Qala, kata Anas, qala wallah, tidak demi Allah, dia bersumpah, ma ru'ayna syamsa sabatan. Kami tidak pernah melihat matahari sesabtu. Tahu sesabtu? Maksudnya sepekan. Itu dari Sabtu sampai Sabtu. Paham kan? Paham kan? Kita bilang sekarang apa? Seminggu, enggak, itu orang kafir. Kita sesabtu. Paham kan? Kan seminggu orang Yahudi. Kita apa? Sesabtu. Iya, atau bilang sejumat. Lihat para sahabat. Biar lafaznya enggak mau ikut. Paham kan? Iya, sejumat. Pokoknya jangan ikuti mereka sebelumnya. Iya. Enggak dilihat matahari. Satu pekan. Qala, kemudian singkat cerita setelah itu, tsumma dakhala rajulun min dalikal bab fil jum'atil muqbilah. Kemudian seorang lelaki masuk dari pintu yang sama di Jumat yang berikutnya. Sudah ini tidak pernah berhenti hujan. Masuk lagi di pintu yang sama tapi di Jumat berikutnya. Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri berkhutbah. Maka orang itu pun menghadap ke Rasulullah berdiri. Dia berkata, wahai Rasulullah, halakatil amwal. Sama lagi. Harta-harta hancur lagi. Wangqatatis subul, jalan putus lagi. Jadi kering, karena kering putus jalan. Karena hujan terus putus lagi jalan. Pada Allah yumsikha anna. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menahan hujan itu dari kami. Ya, qala, maka Anas berkata, farofa Rasulullah SAW yadayh. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya. Tumakal, dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah dari kami. Jangan turunkan atas kami. Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan ini ke akam, ke bukit-bukit, wadzirab, dan adzirab, gunung kecil, ke gunung kecil, ke lembah-lembah yang kosong. Iya. Maka kata Anas, kemudian wabutunil audia, dan ke lembah-lembah yang kosong, wa manabitis syajar, dan di tempat tumbuhnya pohon, artinya ke hutan. Qala, kata Anas, fa'aqla'at, maka tersingkap hujannya, masya Allah. Wa kharajna namshi fi syams, kami keluar berjalan di bawah matahari. Kami keluar berjalan di bawah matahari. Ini masya Allah. Iya. Ini menunjukkan bentuk kedua dari cara beristisqa, yaitu tanpa sholat, boleh hanya berdoa.
Dan ini terjadi di hari Jumat. Boleh. Jadi sholatnya itu diganti dengan sholat apa? Jumat. Ya kan? Cukup dengan itu. Jadi boleh ketika musim panas untuk berdoa meminta hujan di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat. Paham kan? Dan ini biasa kita saksikan kalau di Yaman lagi musim kering sekali. Kan dia 4 musim. Ya, biasanya Syekh Muhammad beliau berdoa di khutbah. Dan keajaibannya juga selalu hujan kalau sudah Syekh berdoa. Karena Masya Allah. Iya, Syekh Muhammad beliau Masya Allah. Enggak tahu kalau ada beliau lakukan dosa, kita enggak tahu yang nampaknya. Karena ya tentunya enggak pernah lepas dari dosa, cuma kita kan enggak tahu. Karena kalau kita lihat keadaannya, jam 3 sudah ke masjid. Tidak pulang kecuali jam 10 malam. Jadi makanannya diantar ke masjid. Jadi dia di pustaka. Iya, Syekh Imam. Dia kalau ruqyah jin tidak meruqyah, cukup ceramah. Jinnya keluar. Iya, cukup dia pukul dengan tongkat, jinnya keluar. Kalau dia meruqyah. Jadi kalau ada orang di sana kerasukan, nanti ada jadwal diceramai. Jadi pakai rantai apa semuanya dibawa. Diceramai. Satu malam. Dalam satu pekan itu ada jadwal untuk orang kerasukan. Iya, ada jadwalnya setelah Isya. Ya di situ menakutkan kalau dilihat ada yang diikat pakai rantai sama keluarganya dibawa. Ya nanti keluar sudah tidak ada jinnya. Jadi diceramai. Iya, jadi beliau biasanya berdoa kalau musim panas sekali, itu hujan. Itu hujan. Ayo disunahkan di situ memang. Ini bentuk kedua. Bentuk pertama boleh keluar ke lapangan, solat, berdoa, solat. Bentuk kedua yang ini. Bentuk kedua yang ini. Alhamdulillah ini cara dalam istisqa. Ya, cara dalam istisqa. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan salat khauf. Insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Salat khauf. Insyaallah.